penghasilan dan pengeluaran berbanding sejajar. Iya. Ada tipe temanku yang setiap kali pengeluaran itu ditulis. Finansial itu harus diomongkan dari awal. Jangan Dari sampai sebelum menikah ya. Sebelum menikah itu penting banget. Ada yang ketipu ternyata utangnya banyak, akhirnya mereka juga bercerai. Kamu suka uang gak sih? Aku nunggu kalimat pertama, apa kamu suka uang gak sih? Suka dong. Suka lah. Siapa Iya. sih yang gak suka uang? Aku lebih suka uang sih daripada suamiku. Betul. Yang dicari dari suami adalah uangnya, bukan orangnya. Iya, betul. Bisa gak sih uangnya aja, kita gak usah ketemu gak apa-apa. Uangnya aja sama baiknya, nyebelinnya gak usah. Iya benar. Tapi ada banyak ternyata orang-orang istri-istri atau suami-suami yang terjebak di sandwich generation. Itu adalah orang-orang yang terjebak harus jadi misalnya kamu menikahi aku berarti kamu menikahi keluargaku juga. Kamu menghidupi aku berarti kamu harus menghidupi keluargaku juga di belakang. Seluruh rentengannya keluarga banyak banget. Jadi ya. Pak De, Bule, semuanya, Mbah Cangga, Buyut, Cicit, semuanya di ini ya, semuanya. dibiayain. Ada loh Wit yang kayak begitu Wit. Iya, tapi memang balik lagi kesepakatan. Iya, Apa yang harus kita obrolkan sebelum menikah. Jangan sampai setelah menikah baru diomongin. Nah. Untuk masalah keuangan sangat krusial, apalagi untuk Bener. masalah hutang, masalah nanti pembagiannya gimana ketika di rumah. Kadang kan ada yang jomplang juga ya Dis ya. Si cewek kerjanya lebih aman, ibaratnya kayak gitu, uangnya lebih bisa dijaga daripada si cowok yang mungkin freelancer yang uangnya nggak bisa dijagain gitu loh, yang kayak gitu. Dan hal itu tuh penting banget diomongin sebelum menikah. Betul. Apalagi urusannya di sini adalah uang untuk kehidupan rumah tangga, Betul. uang untuk nanti kita lahiran juga, uang untuk kita merawat anak kayak gitu segala macam. Dan memang intinya sih komunikasi di bener, awal. kesepakatan Betul. ya. Karena memang ada penelitian juga nih, ternyata penyebab perceraian yang nomor 2 itu adalah mertua. Yang nomor 1 itu ekonomi. Ekonomi di mana-mana kayaknya menjadi masalah. Menjadi masalah utama ya, yang nomor Utama. 1 banget tuh ekonomi gitu. Bener. Apalagi kalau digabungkan ekonomi dan mertua. Nah, aduh, sangat complicated ya. Sangat sandwich ya. Iya, bener. Jadi aku kalau misalnya sepengalamannya aku nih Wit, aku adalah anak yang mandiri sejak kuliah. Kamu ya. Jadi aku udah kuliah tuh sempat masih dibantu orang tua segala macam, tapi semakin kesini semakin udah bisa cari duit, akhirnya dilepas, aku cari duit sendiri segala macamnya sendiri. Terus dengan terbiasanya aku mandiri, begitu berumah tangga juga akhirnya cari uang sendiri juga sebagai ibu dan juga bekerja gitu ya. Iya. Nah untungnya mertua aku itu tergolong mereka comfortable dalam keuangan ya, maksudnya mereka bisa menghidupi keluarganya sendiri. Iya, Kita nggak menghidupi- bergantung dengan suami kamu. bahkan cenderung kadang-kadang ngasih gitu, karena memang kita masih rumah tangga baru Iya. segala macam, kalau dibantuin kan seneng banget pasti Iya. ya. Terus untungnya mertua aku kayak gitu, dan keluarga aku sebenarnya mereka juga punya usaha, tapi aku merasa sebagai anak tuh kayak aku ingin Yang harusnya memberi juga. ngasih gitu ya. Aku yang harusnya ngasih. Kodratnya. Aku yang harusnya ngasih sebagai anak gitu, bukannya orang tua yang ngasih, karena waktu mereka ngasih itu sudah cukup. Iya. Ya kan, dulu kita dikasih segala macam, disangoni, Dibiayain kuliah. dibiayain segala macam. Sekarang tuh kita udah punya pekerjaan, kita juga harus ingat sama mereka. Kalau menurut aku itu. Iya. Dan untungnya suamiku tidak bermasalah dengan itu. Bahkan dia cenderung ikut ngebantu juga. Aku mau ngasih mama segini nih, kamu nambahin nggak? Gitu. Kadang aku lempar, kadang-kadang aku lagi nggak ada duit nih. Misalnya dia nggak juga, ya udah nggak apa-apa. Benar. Kalau misalnya dia mau bantuin, berarti ngasihnya agak lebih banyak gitu. Iya. Untungnya gitu Wit. Aku tidak hidup di sandwich generation. Benar. Gitu. Dan ya gini loh, balik lagi ya, buat Anda yang mungkin belum menikah, yang ada di luar sana, bobot bibit bebet itu kadang tuh memang kayak diperhitungkan banget gak sih dalam menikah. Aku tuh kadang kayak ngerasa gini loh, memang aku dan suamiku pekerjaannya sama, ibaratnya gitu. Secara segi gaji finansial kita tuh kita seimbang. Hampir seimbang ya. Tapi ketika orang tua kamu lebih kaya, orang tuaku mungkin yang lebih kurang, itu akan menjadi sebuah masalah juga. Iya benar sih. Gitu loh. Yang ini ngomongin ini nggak enak, ini ngomongin ini, aduh kita jangan sampai diminta-minta sama orang kaya kayak gitu. Kayak gitu loh. Bener juga. Itu menjadi masalah. Intinya tuh gini sih, bagaimana cara kita ngomongin masalah rumah tangga kita nih, presentasinya ke orang tua kita gimana, ke mertua kita gimana. Jadi memang harus sama semuanya, harus adil semuanya. Kalau kita dibilang kita ngasih si mamah ini cincin, mamah satunya juga harus dikasih cincin biar nggak rame, Biar seimbang biar ya. seimbang. Soalnya
itu yang menjadi masalah pokok apalagi di saat Covid seperti ini. Kalau kondisinya kan kalau aku sendiri ya Dis ya, kayak orang tua aku PNS segala macam, mereka masih punya pensiunan segala macam untuk menghidupi dirinya. Sedangkan mungkin kalau untuk keluarga suamiku yang memang swasta, punya catering segala macam dengan kondisi Covid pastikan juga zero kan, kita nggak dapat pendapatan segala macam. Dan akhirnya memang aku dan suamiku sudah yang oke, kita menyisihkan, kita membantu untuk orang tua kita. Apalagi waktu kemarin juga mertuaku kan sempat sakit kan, sempat jatuh, retak tangannya segala macam, dan otomatis kita harus punya dana cadangan untuk itu, dana darurat namanya. Dana darurat dalam rumah tangga itu penting banget ya, hai saudara-saudara. Jadi awalnya dulu aku sempat tidak terlalu memperdulikan itu. Setelah masuk rumah sakit, itu aku langsung saat itu Gaya itu waktu masuk rumah sakit itu belum genap setahun. Jadi dia umur berapa ya, 8 bulan segala macam, dia masuk rumah sakit. Dari situ kita kayak yang kok kayaknya nggak adil ya kalau ini pakai tabunganku, tidak diambil dari tabunganmu gitu loh. Jadi akhirnya kita berdua punya satu tabungan namanya tabungan darurat, itu untuk kita yang memang benar-benar krusial banget. Kebutuhan kayak gitu ya. Iya, itu tapi di luar tabungan yang untuk yang lain-lain ya. Jadi ini tuh emang yang benar-benar yang memang harus mendadak banget harus dibayar ya pakai uang ini gitu. Dan itu memang jadi bisa kepakai banget di saat Covid kayak gini sih, memang parah banget sih Covid. Jadi ngatur keuangan di rumah tangga ini ternyata tidak semudah itu ya. Kalau aku dulu menikah dengan prinsip yang masih santai aja, ntar rezeki juga ada gitu. Tapi lama-lama apalagi ketika hamil, ketika punya anak tuh jadi makin mikir kan, aduh kita harus punya plan, nanti anak butuh sekolah itu nggak bisa, misalnya penghasilan kita nggak yang wah gitu kan, nggak yang selalu banyak. Sementara sekolah itu kalau di keluargaku tuh kayak butuh nabung deh buat dia masuk sekolahnya. Belum nanti apalagi apa-apanya kita pengennya yang terbaik kan buat anak. Nggak mungkin dong anak nanti bakalan disekolahkan di sekolah yang biasa aja ya, karena kita nggak punya uang. Nggak bisa. Sebisa mungkin kalau untuk anak kita kasih yang terbaik. Ibaratnya kita nggak usah makan anak kita yang dapat yang terbaik gitu loh. Kayak gitu loh Dis. Jadi aku prefer juga tuh buat nabung untuk kebutuhan sekolahnya, untuk segala macam. Dan bener, dana darurat itu ternyata memang penting banget ya Wit. Jadi aku tuh sejauh ini baru nabung yang aku titip uang di kamu ya, karena suamiku itu jauh lebih baik dalam mengelola uang ya, karena aku tuh boros banget. Kayak bener kata kamu tadi, kayak sebelumnya tuh aku kayak masuk keluar nggak ada tabungan. Nggak kerasa. Penghasilan dan pengeluaran berbanding sejajar. Sama, makanya kayak nggak ada upgrade, lurus, nggak ada upgrade diri. Makanya gitu sama terus kan. Jadi kita tuh tipe karakternya tuh yang kalau dapat duit dikit aku langsung mikir oke, habisnya aku beli sepatu kayak gitu loh. Ini harus dibelanjain nih duit. Gak bisa nih duit dem aja gitu kan. Terus makin kesini tuh makin berarti aku harus nabung nih. Nabungnya yang ya udahlah, ini untuk apa aja pokoknya gue nabung. Intinya lagi masih belajar nabung yang benar-benar nabung. Nah, aku titip di suamiku. Karena dia memang benar-benar pinter, lebih pelit ya, bahasa gampangnya tuh kayak dia lebih pelit, kayak ya nggak apa-apa sih kamu punya uang. Aku tahu kamu punya uang, tapi nggak usah kita berkelakuan biasa aja kayak kita biasanya, gitu loh, nggak usah berlebihan. Jadi uang yang lebih itu bisa ditabung, bisa akhirnya diterapkanlah pola seperti itu di keluargaku. Tapi kamu masih konsumtif banget nggak sih? Kamu belanja tiap hari nggak? Nggak. Aku tiap hari loh Dis. Aku yang boros dimakan sih Wit, karena aku kan nggak masak. Iya kan? Iya sih. Jadi kos untuk makan ya. Iya, makan tuh yang paling gede tuh menurut aku makan. Abis itu ya belanja buat apa ya? Enggak sih, aku jarang sih beli baju untuk aku sendiri, paling buat Rumi ya. Iya. Itu kan kalap mata kalau namanya ada sale 10-10, sale 99 itu kan sahabat kita tuh. Terus aku tuh hampir potongan tuh kan sebenarnya menipu. Iya, sebel banget. Terus aku tuh kayak ngerasa tiap hari tuh kalau aku nggak belanja di situ, kayaknya tuh kayak kurang lengkap. Jadi sebelum tidur tuh pasti aku scroll dulu, aku buka favorit. Kan pasti mamanya aku belum sempat kebeli, pasti aku favorite dulu. Belum aku masukin wishlist segala macam. Terus belum aku masukin ke keranjang. Desol, keranjang biasa. Terus akhirnya dari situ tuh suamiku sebenarnya setiap hari dia lihat aku melakukan hal yang serupa setiap malam. Sampai satu titik dia hapus tuh aplikasiku yang setiap hari aku pakai buat belanja. Tapi ya percuma aja. Harusnya yang kamu minta adalah handphonenya, karena aku bisa download lagi. Enggak, tapi kan kamu bisa buka juga di PC, ya kan, di laptop. Masih banyak cara untuk berbelanja. Tapi memang aku dari dulu konsumtif banget. Ibaratnya umumnya nih ya, dalam satu bulan umumnya aku dapat 5 juta. 4,5 juta pasti aku pakai buat belanja. 500.000 baru nabung. Tapi itu aku rubah setelah aku menikah. Ibaratnya umumnya satu bulan aku dapat 5 juta. Sebisa mungkin 50-50 ya, 2,5 untuk hidup, ibaratnya 2,5 bisa aku pakai untuk next life-ku. Ibaratnya aku harus punya tabungan buat gaya nanti, sekolah lah, harus
prepare nanti kalau punya anak lagi segala macam. Emang penting banget sih kayak manajemen ngatur keuangan. Kemarin aku ada postingan di Instagram, aku save kok pokoknya intinya penghasilan itu kalau kita mau belanja tuh kayak cuma maksimal itu 20% dari penghasilan kita. Belanjanya. Gak bisa. Terus yang Gak ini bisa buat ini yang ini ada persentasenya gitu Wit. Itu kalau misalnya kamu pengen mengelola keuangan yang baik. Iya. Gitu. Biar nggak boros, biar akhir bulan sampai awal bulan sampai akhir bulan tuh akan sama terus. Benar. Bukan yang tipe yang akhir bulan tuh bersusah-susah, awal bulan foya-foya gitu. Itu ada tipe temanku kayak gitu. Jadi dia tuh setiap kali awal bulan tuh makannya enak mulu. Makan steak, makan sate, makan Akhir bulan apa. makan tahu ya. Iya, terus akhir bulan gitu dia mulai utang ke teman-temannya. Dia yang mulai itu posisi memang mereka kalau dibilang masih pengantin baru juga enggak. Kalau dibilang lama juga enggak. Jadi masih pengantin nanggung ya. Nanggungnya. Terus mereka tuh yang kayak selalu udah akhir bulan tuh kayak ngeluh di stories kayak bilang, "Duh akhir bulan nih, guys pada di mana? Aku mau nyusulin makan dong traktir ya." Wih, kok nganyel Ki. Waduh. Walaupun mungkin maksud dia bercanda, tapi kan kadang kita mikirnya orang kamu kalau setiap awal bulan juga makannya foya-foya mulu iya. gitu kan. Gali lubang tutup lubang jatuhnya dan itu hanya buat lifestyle. Nah, beruntungnya aku di sini, aku punya suami yang memang tidak punya banyak kemauan. Malah setiap kali aku yang selalu memaksa dia, yang beli ini dong, kamu kan ini. Butuh juga kamu sebenarnya. butuh, iya. Sedangkan suamiku yang ibaratnya celana dalam kalau nggak sampai bolong dia nggak mungkin mau beli lagi. Iya nggak sih suami tuh Padahal kayak itu gitu? jalan yang nggak kelihatan ya. Aduh. Kayak gitu dan kita yang harus memikirkan hal kayak gitu kan Dis ya. Yang harus apa-apa ya itu cewek dong tugasnya cewek. Walaupun memang jadi dulu waktu aku jauh sama suamiku dia bawa ATM sendiri, ATM gajinya dia kan dibagi 2 gitu kan ATM-nya. ATM satu yang gaji pokok dikasih ke aku, yang satunya insentifnya dibawa ke dia. Terus begitu kita sudah satu rumah sekarang, kita udah sama-sama tinggal di Solo. Semua kamu yang bawa. Semua aku yang bawa. Karena memang bagi suamiku, udahlah ngapain juga aku megang karena mendingan aku tiap hari kamu kasih jatah aja. Dan aku lihat kalau maunya dia jatahnya masih ada, dia tuh suka nyelipin duit kan nih. Di sela-sela mana aku apal sih. Jadi kadang tuh masih ada 500.000. Dan dia memang untungnya suamiku jujur untuk masalah duit ya. Kayak yang gak pernah punya kemauan apa-apa Dis, orang biasa dia tuh. Flat banget ya. Flat banget hidupnya. Kayak pengen punya PS gitu nggak ya? Iya, kalau PS dulu memang aku reward ke dia karena dia ulang tahun Oke. dulu. Karena memang sudah kewajibanku sebagai istri yang harus nge-treat suami dengan benar kan ya kayaknya. Karena PS juga salah satu reward ya. Iya reward. Terus akhirnya aku kasih supaya dia juga Nggak diam-diam beli. Iya diam-diam beli. Oke. Ya mungkin kalau case-nya seperti beli gitar sendiri agak sedikit jondel ya. Itu nanti. bocoku. Nanti aku cerita. Gimana sih? Enggak wait, kalau aku soal belanja tadi dulu. Aku dulu sempat menjadi orang yang sering banget impulsif shopping kayak kayak gatel banget ya kalau nggak beli ya. Kalau aku punya uang itu kayak harus dibeliin sesuatu nih. Bener. Aku nggak pengen ini cuma jadi uang yang aku nggak tahu habis buat apa. Kayaknya harus dibeliin something gitu. Aku dulu sempat begitu wait, tapi ternyata aku selamat dari itu karena aku dulu sempat nge-host di sebuah acara yang ternyata aku tahu karena aku kalau belanja paling jatuhnya kemana sih, paling fashion ya. Iya. Dan di situ aku jadi terbuka matanya karena ada temen aku, dia sempet tinggal di Sweden dan bla bla bla, ternyata di dunia ini sampah tekstil adalah sampah terbanyak nomor 2. Dan itu ada banyak campaign yang dilakukan sama teman-teman baik di Eropa, di Amerika, sekarang udah nyampe ke Indonesia juga, ada sebuah komunitas yang begitu-gitu deh. Pokoknya mengkampanyekan kalau si sampah tekstil ini sebenarnya kita bisa sustainable fashion, yang baju lama dipakai lagi. Bener. Atau dikasihkan ke orang AKA yang kelitian is the best. yang baju lama biar terlihat baru gimana caranya. Iya. Terus yang ada prinsip juga nih, campaign yang lagi dilakukan adalah kalau misalnya kamu beli baju satu, harus satu keluar dari lemari kamu. Iya, aku nggak bisa aku tuh paling Itu. suka nimbun baju. Iya Jadi kan? kadang Iya kan? tuh kayak suka ngerasa aku tuh sebenarnya duit intinya cuma buat baju, makan. Kalau skincare aku juga jarang sih sebenarnya. Aku bukan tipe cewek yang skincare Kalau aku mulu. endorse sih. Iya. Jadi Tetap keluar congkak. nggak keluar duit tetap. Iya benar. Karena males Iya ya. kan? Iya. Kadang tuh aku lihat ada cewek yang memang dia sangat peduli banget dengan penampilan sampai akhirnya dia harus Entah nih kono mengorbankan ya. 10 juta. Kadang makanya aku baca kayak di Instagram uang skincare 10 juta segala macam. Ngapain sih 10 juta? Cukup dengan facial 60.000 Anda sudah cantik loh sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana kita mensyukuri aja 10 sih. 10 juta juga. tidak bisa melihat membuat kamu terlihat pintar juga sih. Iya, Cantik sih. cantik sih, Tapi tapi pintarnya pintar, tidak. ya. Belum tentu. Belinya di mana sih pintar susah kayaknya. Iya kan. Tapi ya itu juga sih tadi menurut aku selamat di bagian belanja si fashion ini. Iya. Dengan itu tadi karena aku cari ilmu soal itu ternyata begini ya gitu. Akhirnya aku selamat tuh ada campaign yang kalau misalnya kamu beli baju satu kamu harus keluarin satu gitu deh. Itu sudah mulai aku terapkan nih Wit. Iya. Soal yang lain-lain juga campaign-campaign yang kayak gitu juga udah mulai masuk ke aku. Jadi aku selamat dari belanja impulsif. Jadi kalau misalnya Dan aku boros belum selamat.
Kalau misalnya aku boros, paling jatuhnya ke apa ya, balas budi sih. Aku paling nggak bisa ganjel banget di hati itu kalau misalnya ada orang yang pernah baik sama aku dan itu ada misalnya momen penting kayak pernikahan atau ulang tahun, itu aku kayak I have to give something. Iya benar. Gitu. Kita yang paling nggak enakan sih semua cewek kayaknya. Orang aku tuh ya sukanya kalau mamanya temanku lagi sakit umumnya gitu ya. Sebenarnya hal simpel ya. Sebenarnya kalau aku nggak lihat storiesnya aja tuh udah cukup. Tapi kadang tuh mikir, "Duh ini sakit nih, mendingan aku ngirimin makan apa." Kayak gitu kan sebenarnya sebuah bentuk hal pemborosan dikala kita sudah berumah tangga. Dan nggak perlu sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya bentuk caring sesama teman tuh baik sih. Penting ya sebenarnya juga. Tapi kadang caring itu bisa diarahkan dengan hal yang lain mungkin. Cukup ditanyain, "Kamu gimana? Udah enakan belum badannya?" segala macam. Mungkin akan lebih irit daripada aku harus beliin segala macam. Terus aku mikirnya juga karena aku punya anak-anak, maksudnya kayak di tim IO aku tuh aku punya tim yang memang harus kayaknya aku harus kasih reward nih kalau seandainya mereka bisa apa. Kadang tuh juga pakai uangku pribadi bukan pakai uang perusahaan ibaratnya gitu loh. Itu yang kayak suamiku yang bilang, "Kamu tuh harus bisa bedain antara mana yang memang butuh untuk next level pekerjaanmu atau untuk kepuasan batinmu sendiri." Aku kayak juga gitu loh. sih, kayak traktir teman-teman. Itu nggak penting katanya suamiku. Yang satu tim. Iya. Emang itu kitanya aja ya kadang-kadang yang terlalu nggak enakan, tapi itu menurut aku penting juga. Iya, menjaga hubungan kita. Kalau misalnya kita butuh something, nantinya kita nggak tahu kapan atau mungkin balasannya nggak dari dia juga. Bener. Gitu kan. Tapi menurut aku balas budi itu sih salah satu pemborosan yang kerasa juga sih kalau di aku. Iya. Yang jadinya serba nggak enakan. Ibaratnya gini, dulu ibaratnya dia ngasih kita barang seharga ibaratnya 200.000. Masa iya kita mau ngasih seharga 25.000 kan nggak mungkin Kan kan? nggak pantes. Nggak pantas dong. Paling nggak same lah, maksudnya harganya juga 100-200 kayak gitu. Dan itu kan pemborosan kalau itu berulang-ulang terus, itu kan juga akan menjadi pengeluaran tidak terduga. Betul. Yang menjadi hal nggak penting gitu loh. Iya, apalagi musim kawin ngadonya banyak banget nih, Nah, gitu ya, penghasilan iya kan tetap aja, makanya. nyumbangnya jadi pakai uang yang lainnya gitu. Kadang-kadang gitu juga sih, cuma ya mau gimana lagi, kayak gitu-gitu tetap butuh proses sih. Iya. Memang misalnya dari dulu aku yang selalu impulsif shopping gitu ya, sekarang jadi udah mulai redam karena kebutuhan, Iya. karena udah ada anak, karena aku juga tahu ilmunya gitu kan, jadinya bisa kok sebenarnya direm. Bener, sebenarnya kalau mamanya kemauanku sendiri ya Disi, aku tuh pengen banget bisa ngerem, tapi aku tuh kayak toxic gitu loh, ngerti gak sih? Setiap malam tuh harus check out barang, harus kayak yang entah itu barangnya cuma sekedar pengocok telur 99 rupiah atau kaos kaki seharga 1 rupiah kayak gitu loh. 1 rupiah Itu bener loh. dapat dong dia. Iya, gila. jadi dia ongkirnya 17.000, kaos kakinya 1 rupiah. Jadi Professional shopper ya profesinya ya Anda. Profesional banget sampai dapat flash sale mulu. Aku tuh kayak setiap lihat flash sale tuh kayak pasti aduh udah kejual. Iya benar. Udah Dan nggak aku tuh bisa. suka yang pantengin bahkan pasang alarm itu saking aku kayak di sini aduh aku harus belanja kayak Aku gitu. dulu kayak gitu banget sama baju menyusui, Wit. Oh karena kamu memang lagi nyari waktu itu. Iya, baju menyusui itu kayak menurut aku penting banget karena aku kemana-mana juga waktu itu masih bawa anak terus, belum pandemi ya, masih bawa anak, sementara anaknya nenen banget Iya. untuk kemana-mana, dan kalau misalnya baju menyusuinya itu aja kan malu ya. Akhirnya Cewek itu kan boros banget sebulan. kita satu bisa- baju dimasukin fit, kayaknya fit yang besok bajunya harus ganti, nggak Itulah, mau itu lagi. iya, Iya itu dia makanya. Itu aku boros banget tuh Iya, di iya. baju menyusui. Tapi karena sekarang sudah hampir lepas dari menyusui, jadi udah gak pernah beli lagi. Karena juga jarang kan baju menyusui, maksudnya yang kayak kancing segala macam, yang harus dari samping lah segala macam kayak Dan gitu loh. fashionable juga kan. Kadang sekarang tuh baju menyusui kan juga semakin Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Kita tuh kan memang kalahnya sama yang lucu-lucu, Dis. Kita lihat apa Gak kuat, yang lucu, unik-unik gitu ya. Beb lucu terus. Kata suamiku, lucu terus. Orangnya NTE. Lucu kayak lo sing Mbak TikTok goreng lele ditinggalkan. Lucu banget. Kui lo tukunan ya. Beli di mana ya Mbak-mbak kayak gitu ya. Sangat sahabatku TikTok. Memang iya, kalau umpamanya kita bagi kayak tadi aku bilang, ada dana darurat, ada dana cash. Itu penting banget. Cash itu juga salah satu apalagi katanya sih habis ini kita menghadapi namanya resesi ekonomi. Kayak gitu. Terus kata suamiku, kamu tuh harus bisa ngumpulin uang cash di rumah, harus bisa ini segala macam. Aku ya bingung apa sih maksudnya, aku nggak ngerti deh. Intinya memang hidup tuh untuk menabung sekarang ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Entah nanti bakalan ada krisis keuangan segala macam. Terus akhirnya mau nggak mau aku dan suamiku yang selalu ngomong, udahlah
ditahan dong belanjanya, ditahan dong makan enaknya, makan hedonnya ditahan. Jadi memang aku sama suamiku juga merencanakan dalam 1 minggu tuh ibaratnya kita makan hedon 1 kali aja. Jadi kuota kita dalam 1 bulan tuh 4 kali makan hedon. Makan hedon tuh maksudnya kita keluar ke restoran, kita hangout kayak gitu segala macam 1 kali aja gitu loh. Enggak yang kalau mungkin dulu waktu zaman pacaran kan hampir tiap hari kita yang Iya ya, jalan bareng, makan bareng. Makannya harus yang Tempat mahal-mahal, yang fancy, yang bisa romantis. cantik di update di stories kayak gitu-gitu loh. Itu yang sebenarnya kan kita hanya untuk konsumsi netizen aja kan. Pada akhirnya juga, loh. makanannya juga nggak enak. Iya. Mahal doang nggak enak. Tapi itu yang kita cari memang. Iya. Kita kan memang cari yang mahal dan nggak enak. Betul, kalau bisa kita datang aja ngasih duit, nggak usah dimakan, langsung pulang. Iya betul. Kita ini donatur. Donatur Penyandang restoran. besar. Padahal saya dari Solo Sugei. Kayak masku IP. Donatur kampus bayar tok ora kuliah. Karena colo terus. Tapi Wit, apa ya soal keuangan tadi, aku sih bersyukur juga punya suami yang pelit gitu. Bukan pelit ya, maksudnya dia tuh paling bisa perhitungan ngerem, ya, paling perhitungan bisa uang. ngerem aku lah ketika aku iki pak, dia bisa bilang enggak bu, Iya. ini buat ini, buat ini, tabungannya baru berapa gitu. Iya. Selalu ngingetin aku, jadi aku bersyukur sekali. Suamiku Alhamdulillah. enggak, jadi dia tuh ya kayak tadi aku sepatu datang segala macam. Paling dia cuma tanya, habis beli sepatu toh? Biasa. Tidak menanyakan dari mana uangnya. Kan itu uangmu. Harusnya dia gitu. Aku belum cerita soal gitar ya. Iya gitu. Aku kan semenjak bekerja nih Wit, aku kan bekerja jadi penyiar radio kan udah mulai ada waktunya, ada penghasilannya yang sebulan segini gitu ya. Terus itu tuh aku nabung nih di suami aku karena aku percaya sama dia. Aku tahu dia adalah manajemen uangnya tuh baik banget. Akhirnya aku nabung, tiba-tiba dia beli gitar. Terus aku sebelah. tiba-tiba genjreng-genjreng gitu, genjreng. Loh Pak, itu gitarnya siapa? Aku loh beli tau? Yai? Loh tapi uangmu aman kok, tenang aja, nih aku beli pakai uangku sendiri. Kok beli gitar kan, nabungnya kemarin ada purpose-nya gitu lah, mau ini. Terus ya nggak apa-apa, ini kan nanti bisa dijual lagi. Oh ya udah, biasa dia pemikiran. Biasa. Tapi menurut aku mungkin oke, dia butuh self reward ternyata. Daripada dia minta izin, lebih baik minta maaf. betul. Karena itu kayaknya memang sudah Prinsip laki-laki ya, lebih baik minta mereka maaf daripada minta izin. nggak mau ribut. Kalau ibaratnya mau ganti mobil, ibaratnya kayak gitu kan pakai ribut dulu dong sama kita. Kita mikirnya itu kebutuhan yang nggak penting sih. Karena kan kadang ada cowok yang suka mobilnya yang apa BMW segala macam, yang pengen ya prestisnya di antar teman-teman aja. Mereka nggak mikir kalau kita tuh habis ini masih ngapain lagi. Ya kayak balik lagi kayak dana darurat tadi ya. Dana darurat itu menurutku memang aku baru sadar setelah gaya Masuk rumah sakit itu. Jadi yang kayaknya harus kena dulu deh baru kita sadar kalau dana darurat itu penting. Jangan sampai kita udah nabung segini banyak, tahu-tahu kita ada suatu momen yang memang mengharuskan kita keluar uang, akhirnya tabungan ini hilang isinya. Kayak gitu-gitu loh. Atau jual aset. Bener, gitu jual ya, aset. kadang-kadang. Kadang tuh suka sedih ya kalau aku tuh paling seneng kalau lihat tabungan bertambah, begitu tabungan berkurang kayak gitu kayak langsung aku Sedih tidak banget, akan membiarkan iya, ini berkurang kayak gitu loh. Habis ini dapatnya harus lebih nambah lagi. Iya, gitu ya. kayak gitu loh. Tapi Wit, soal tadi suamiku beli gitar tuh aku jadi sadar. Di situ aku jadi mikir kalau mungkin ini dia lagi kasih warning juga ke aku, ngingetin aku juga kalau misalnya selama ini yang dilakukan adalah seperti itu. Gila lo, gue susah-susah ngerem lo hedon. Iya. Gitu loh Wit, ngerti gak sih? Aku kan Bener. lagi nabung-nabungnya nih ya, lagi sangat ngerem. Aku harus, jadi aku pingin something. Pokoknya aku harus aku nabung-nabung, lagi ngerem-ngeremnya, lagi irit-iritnya, tiba-tiba dia beli gitar. Blang. Itu ngeselin sih. Mungkin itu yang dia lakukan itu sama seperti apa yang aku biasanya lakukan, ngerti gak sih? Iya, Dia iya. ngebales nih, dibalik Iya. sama dia nih, enak gak lo rasanya lo? Tapi kan persentasenya pasti suami belanja cuma satu kali itu doang. Satu Kita kali 1000 kali. Satu kali tapi gede gitu, sebel ya, mahal. Iya, tiba-tiba. emang gitu sih. Tapi cowok emang di mana-mana sama sih kayaknya di sini. Iya, memang. Yang setiap kali aku ajak juga, mamanya ada pendidikan finansial segala macam. Ada tuh kan di Instagram yang kayak ngelatih mungkin kayak Joska segala macam yang kemarin-kemarin sempat heboh juga ya Dis ya. Dia kan ngelatih kayak finansial ketika menikah, sebelum menikah. Bahkan dia sempat ngitungin orang tuh kalau lahiran habisnya 180 juta. Kamu baca gak sih? Enggak Dia. baca. Jadi tuh yang kayak menjadi patokan setiap orang tuh kalau mamanya lahiran sesar di rumah sakit yang VIP itu keluarnya 180 juta. Itu kayak menakut-nakuti orang-orang yang belum menikah dengan. Iya, benar. Dan komennya tuh rata-rata anak muda, gila mahal banget ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Sebenarnya memang makanya ketika sebelum melahirkan tuh semua dana tuh harus dipersiapkan. Lagi minum. Coba kedengeran nggak ngelan ya?
Gak kedengeran nih. Nggak. Biasa. Ternyata nih gini. Ini buri. Tadi gini. Ya gitu baru kedengeran sih. Kalau yang berarti nggak natural ya, harusnya kan celeguk Nggak gitu. susah banget loh jadi orang-orang mukbang itu gila. Iya. Susah banget ternyata tidak Tapi segampang itu. kapan-kapan kita mau review kok. Oh iya, Review makanan kita gitu. review makanan di Mamstop. Ya betul. Abis ini somai kan? Siapa? Batagor tuh di sana. Batagor. Tadi sampai mana sih aku lupa. Itu yang nakut-nakutin 180 juta. Iya, terus akhirnya dia membuat sebuah ladang investasi segala macam. Akhirnya sekarang dia tutup karena memang banyak banget yang ternyata itu investasi bodong kayak gitu. Terus kadang tuh terus suamiku menyalahkan aku. Tuh kan, kamu yang kemarin-kemarin bilang kalau si ibaratnya Joska ini tuh tempat yang bagus untuk kita bisa Mengatur berlatih keuangan. investasi segala macam. Pada akhirnya kan dia juga mempunyai sisi buruknya loh. Kita nggak bisa ngambil negatifnya terus dong. Kita ngambil positifnya aja. Nyatanya juga banyak orang yang bisa sukses dengan dia gitu loh. Terus aku mikirnya kayak planning, time planning, umumnya di rumah kita punya buku bersama. Terus digaris-garis kayak arisan pancing gitu. Biasa. Buku yang, yang cover keras, batik. cover batik. Cover batik. Terus pinggirnya ada merah-merahnya gitu loh. Sepanjang pinggirnya bukan yang putih. Tahu. Itu. Tapi menurutku itu penting juga loh. Itu penting juga. Kalau mungkin selama ini kita nulis cuma di handphone, sedangkan suami kita kan nggak bisa baca. Kalau kita di buku, ada tipe temanku yang setiap kali pengeluaran itu ditulis. Bahkan Pembukuan pengeluaran, iya pembukuan rumah. Dan untungnya sih memang si cewek ini orangnya terhitung teliti banget, terus pelit iya. Jadi kan antara orang irit dan pelit itu hampir berdekatan ya. Iya. Terus tapi untungnya suaminya juga mendukung dia dengan hal seperti itu. Dan aku juga ngeliat keuangan dia sangat teratur banget. Rapi Rapi enak banget. ya. Ibaratnya dia 1 bulan untuk kebutuhan rumah keluar 4.650.000, ibaratnya gitu ya. Itu Detail banget tahun besoknya tuh bulan besoknya tuh juga sama. Paling cuma bedanya 4.720.000. Paling cuma Biar beda 30.000. Iya. Ya Allah. Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu, Dis. Aku tuh selalu ada aja kebutuhan yang mendadak, yang kebutuhan nggak penting. Kita nyalon, kita facial, kita apalagi konsumtif ya. Dengan sekelilingku yang juga masih melakukan hal yang sama. Menurutku kalau maunya kayak kemarin aku tinggal di Bali segala macam, aku nggak bisa melakukan hal itu karena teman-temanku nggak ada. Ketika di sini, otomatis ketika aku keluar sama teman, kita ngapain me time yuk, kita nyalon segala macam. Nah itu yang jadi kayak Borosnya di situ pemborosannya ya. di situ gitu loh. Dan suamiku pun sebenarnya nggak ngerti aku menggunakan uang itu untuk mempercantik diri kayak gitu loh. Kadang kayak bagi dia yang dia tahu ya semua dikasih ke aku yang harus bisa memanage. Padahal aku sendiri pun belum bisa mengerem untuk hal-hal yang sifatnya nggak penting itu tadi loh, kayak gitu sih. Iya betul. Tapi ya itu sih. Kalau soal pelit dan irit tuh menurut aku pelit ada bagusnya juga, Iya. ya kan. Jatuhnya ke irit juga gitu Benar. kan. Cuma bukan yang sampai jadi tidak bukan yang pelit sampai merenggut kebahagiaan gitu. Karena menurut aku ya kadang-kadang kita juga perlu ngeluarin uang untuk kesenangan juga. Iya. Nggak yang terus harus iri terus sampai Ada mengkesampingkan Orang hal-hal stres seperti itu. ada 1 bulan ibaratnya dapat 100 juta, tapi dia nggak bahagia. Kenapa? Karena setiap hari uang itu tuh dia kasih untuk orang tuanya yang mungkin punya utang besar, atau mungkin dia memang harus membiayai orang tua yang sakit. Kita kan nggak pernah tahu air mata setiap keluarga tuh Betul, berbeda-beda betul, ya. betul. Kita nggak bisa menyamain keluargaku dengan keluargamu harus sama. Iya, betul. Terus masalah finansial apalagi ya. Kalau kita nggak berjuang siapa lagi dong kalau bukan Betul, kita. Kita gimana caranya dapat duit? Kita kan juga kerja nih, Dis. Ibaratnya uang pun kita ngatur pun masih yang kayak belum Iya, belum susah benar, banget, susah belum banget benar. memang. Betul, bagus di bagian ini tapi di bagian ini masih Nah, luput nah, gitu kayak kan. gitu Karena loh. ada beberapa keuangan itu kan ada kebutuhannya kan macam-macam. Iya. Kayak tadi kebutuhan darurat, untuk kesehatan, untuk sekolah, pendidikan, untuk segala macam. Itu kan kadang-kadang kita bagus di pendidikan nih harus dipikirin. Kamu banget, asuransi tapi nggak sih? Di hari-hari belum. Kamu pengen asuransi? Aku Pengen tuh sih sebenarnya. pengen sih kayak asuransi pendidikan kalau aku Penting ya, Iya, kalau menurut penting. aku penting sih, itu juga penting. Penting, tapi kita tidak segera memulai. Mau kapan lagi coba? kapan lagi? Iya kan? Coba kita di endorse dong sama apa gitu. Fine. Asuransi Apa, pendidikan asuransi? di endorse. Enak sekali. Tapi Wit, kemarin aku sempat bawain berita itu adalah tentang ada seorang perempuan di Jepang. Di Jepang itu kan rumah mahal banget, makanya orang-orang di Jepang biasanya sewa. Ketika dia punya rumah biasanya disewain juga gitu. Terus ada seorang perempuan yang dia itu setiap hari bertekad banget karena dia pengen banget punya rumah. Dia bertekad banget setiap hari dia hanya ngeluarin 20.000. Kalau dirupiahin 20.000. Buat Itu apa? untuk kebutuhan dia makan dong. Makannya mie terus. Kalau misalnya dia haus, dia minum air dari kuah mie. Oke, baiklah. Berarti dia Selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia punya 3 rumah. punya 3 rumah, abis itu metong karena Usus usus buntu. buntu. Tapi
tapi karena ususnya bundet. tercapai sih, tapi jadi Bundet dengan kebablasan mie. gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Maksud aku ya boleh irit tapi nggak Iya, gitu juga. bener. Kali. Nyusahin lu juga. Menikmati hidup tuh penting, Dis. Itu dia. Budget untuk liburan kamu ada gak dalam Ada rumah tangga? sih, ada, Iya ada, kan? tetap ada. Aku Ya sama kalau suamiku itu yang- kadang-kadang ada, kadang-kadang kalau ada uang lebih, kalau misalnya memang ya begitulah ya, ngalir aja sih kalau Ngalir soal aja liburan kalau sih. liburan. Karena emang nggak ada waktu untuk banyak untuk liburan, ngerti nggak sih? Iya, dan mungkin kan karena di sini suamiku juga susah buat cutinya kan. Iya kan? Aku tuh harus terencana, mamanya nih suamiku libur Natal, mamanya besok Natal kita kemana dong yang kita kan udah lama gak liburan, jaraknya segala macam. Terus suamiku yang oke, berarti kita memang harus nyediain dana buat liburan segala macam. Karena memang quality timeku bersama suami Iya, untuk bener, bener-bener berdua itu cuma waktu itu aja gitu loh. Karena nggak bisa cuti segala macam. Dapatnya juga itu gitu loh. Kadang makanya aku bilang, aduh ribet banget ya ngatur uang dalam rumah tangga, gak bisa Emang segampang segala yang aku sesuatunya harus pikir gitu dipikirin loh. banget. Tahu-tahu Sampai- benerin ledeng kayak gitu kan, Tiba-tiba. terus airnya muncrat serumah PR. 500.000 rupiah kayak gitu loh. Dan tidak terduga gitu kan. Iya. Dan itu lumayan muni ya. Bikin Terus- sebel. Kalau soal liburan aku sih ya kadang-kadang kalau bisa ada uang lebih, tapi kadang-kadang juga kayak yang harus terencana kayak mudik. Iya, ya mudik. Mudik kalau aku kan karena orang Belum tua aku ngasih di fitrah Jakarta, ya? Iya, mudik itu kan butuh prepare juga menurut aku. Kita harus nabung untuk mudik karena bawa toddler juga. Jadi Iya. segala sesuatunya harus dipikirin dan ya itu juga harus direncanain lagi. Jadi keuangannya tuh bener-bener yang cabangnya tuh set sumbernya 1-2 ya kan, Iya. set masuknya di sini, keluarnya wah banyak banget, repot. Kalau nggak Kemana-mana. diatur pusing. Bener, kita udah ribet ngurusin rumah, harus ngurus finansial juga. Tapi memang ya itu harus tugas berdua sih, nggak bisa ke kita doang. Apalagi dengan sekarang posisiku juga yang aku dipasrahin sama suamiku tuh menurutku tugas berat banget. Karena yang dia tahu kita punya tabungan segini. Padahal dia nggak tahu kalau itu sudah aku pakai untuk belanja. Sehari satu Sehari minimal. satu minimal Rp1 ongkir 17.000 nggak apa-apa. 18.000 kan totalnya. aja. Nggak apa Rp1 berarti 18.001. Oh enggak, 17.001 rupiah. Betul, salah hitung. Tapi seru sih, belanja tuh emang seru, memang menyenangkan, tapi ya emang harus direm juga. Iya. Terus Prioritas, kalau misalnya- kita harus iya, prioritas. Kita skala mau prioritas. kemana? Maksudnya kayak jatah susu Gaya kan sekarang dalam 1 bulan tuh banyak tuh, apalagi dia semakin gede kan, lebih mengonsumsi susunya lebih banyak. Kalau dulu mungkin aku cuma spare 1 juta, sekarang harus 1 juta sekian untuk Gaya doang susu. Belum lagi kebutuhan yang lain-lain kayak listrik, wifi, terus kebutuhan apa lah PBB. pokoknya, PBB segala macam gitu dah. Pokoknya bayar-bayar macam-macam. Kesehatan segala macam. Itu tuh aku tuh nggak pernah sama lo tiap bulan. Pasti ada aja yang beda gitu Dan loh. biasanya kalau aku menyesuaikan tuh sama pendapatan, misalnya ada pendapatan lebih, pasti pengeluarannya ada betul lebih juga. Iya. Kan sebel ya. Diada-adain gak sih? Sebel Diada-adain aja gitu ya. Jadi ujung-ujungnya Diadain. sama aja gitu. Cuma ya itu dia sih, menurut aku pengaturan keuangan dalam keluarga itu butuh banget kalau bisa dibukuin deh. Dibukuin bener kok. Itu sebenarnya kalau kita bilang itu masih kolot ya, itu masih last year banget. Itu zaman dulu banget masalah buku. Tapi ternyata penting Dis. Walaupun nanti nggak pakai buku, pakai apa sih? Excel ya kalau di laptop Iya, ya, kayak pakai Excel segala macam. Itu penting ternyata. Karena memang untuk memantau keuangan kita, apalagi aku yang juga punya bisnis di luar, yang aku bagi-bagi tuh. Jadi aku ada beberapa ATM yang memang buat kerja, buat rumah tangga. Daripada dipisah-pisah ya. Aku pisah-pisah karena memang harus aku pisah. Kalau aku jadiin satu pasti Ampun, kacau. pusing ya, betul-betul. Pasti kacau. Aku jadi nggak bisa ngontrol diriku sendiri. Aku taunya, wow rekeningku masih banyak banget aku lihat di m-banking, tapi ternyata setelah itu tidak punya uang. Ternyata itu bukan uang kamu. Ternyata bukan uang muter, pusing. Kayak gitu loh. Jadi memang harus benar-benar kita banyak belajar juga. Aku kadang juga sharing sih sama teman-temanku ya. Kalau sama ibuku nggak bisa diajak sharing soalnya untuk masalah keuangan. Karena bagi ibuku, ya wes gaji itu ya buat makan, gaji itu ya buat hidup. Bagi ibuku seperti itu. Ibuku memang bukan tipe orang yang suka nabung Mindsetnya mindsetnya beda. Dan mungkin itu pemikiran zaman dulu ya, yang memang ya aku menghargai hal itu ya. Sudahlah, itu sudah pilihannya. Ibaratnya dengan kadang kan ada nih tipe orang yang nabung terus, aku besok mau ngasih warisan ke anakku rumah soalnya. Ada. Dia kayak gitu kan. Tiba-tiba kita nggak tahu dia susah-susah ternyata ninggalin rumah. Iya. Ternyata punya rumah di Warisannya sana banyak, gitu, kayak ya. gitu Ada loh. tuh saudara gue gitu. Iya, tapi ada juga yang dia kayaknya banyak nih. Oh, pasti dia nanti kalau orang tuanya meninggal dapatnya duit banyak. Ternyata utang. Akhirnya dia malah minus karena harus membayar utang juga. Kayak gitu loh ya, kayak yang tadi aku bilang temanku, dia memutuskan tidak menikah karena dia harus membayar utang dari keluarganya. Itu kan makanya kan prinsip hidup juga ya.
kamu harus bisa menemukan juga pendamping yang tepat. Betul, Jangan betul. sampai punya pendamping yang banyak penuntut. Menikah tiba-tiba dibawa utang. Waduh. Tapi aku pernah lo ngerjain wedding orangnya itu kesel banget. Baik yang sudah pernah menggunakan jasa saya, ya ini saya mau ngomongin dulu sedikit ya. Jadi ceritanya si cewek ini tuh suka sama si cowok gara-gara duitnya banyak. Oke. Udah nikah nih. Menikah akhirnya. Mewah. Pokoknya si cewek ini menuntutnya banyak banget. Pokoknya saya mau minta es batu yang diukir dengan bentuk Raja Wali atau apa. Pokoknya intinya gitu. Dia pokoknya pengennya tuh banyak. Intinya semuanya harus perfect. Ibaratnya kalau punya vendor tuh vendor yang grade A kayak gitu. Udah akhirnya aku follow dong Instagramnya karena memang kan aku rata-rata kalau sudah klien pasti aku mempunyai kedekatan tersendiri dengan mereka dengan aku follow dengan akun pribadiku ya. Aku simak dong hidupnya. Si cewek ini tiap hari selalu ngupdate storiesnya gini. Ternyata tidak seindah pernikahanku ya. Kemarin berhutang ternyata kayak gitu. Jadi si cowok ini menuruti si cewek dengan dia hutang. berhutang. Oh my God. Jadi pernikahannya tuh hutang gitu loh. Kecu ternyata. Tapi karena aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau si cewek ini memang banyak permintaan kayak gitu loh Dis. Makanya aku bilang finansial itu harus diomongkan dari awal. Jangan sampai sebelum menikah ya. Sebelum menikah itu penting banget. Ada yang ketipu ternyata utangnya banyak. Akhirnya mereka juga bercerai. Temanku banyak banget sih yang jadi bikin kita belajar juga untuk masalah finansial yang terus bapaknya bilang kamu tuh utangnya sampai kapan kok nggak selesai kok anakku bikin susah terus dengan segala hutangmu. Menurut aku orang hutang untuk bisnis itu tuh penting. Kecuali untuk bisnis menurutku ya aku masih memaafkan ya. Tapi kalau untuk hedonisme, untuk hal-hal yang mungkin dia memang di luar itu suka main judi lah atau dia suka sabung ayam, lifestyle apalagi sabung ayam itu sabung ayam nganggo utangnya piye ribet gitulah. Pokoknya intinya seberapa ya, intinya memang harus mendapat pasangan yang tepat. Kalau kamu memang ngerasa dari awal masalah finansial tidak ada ujungnya, better kamu obrolin dulu untuk masalah kepernikahan. Karena memang menikah intinya adalah uang dan seks sex life. Menikah Sex life harus untuk apa bayar mahal-mahal apa dekor segala macam kalau tidak untuk seks yang halal ya kan? Betul. Iya dong. Lah Iya ngapain dong. kamu? Iya bener loh. Sekarang Tapi, kamu cewek cantik. Cewek cantik, terus rambutnya panjang, kulitnya putih, tapi ternyata nggak bolong. Terus gimana? Datar. Lucinta Luna. Bolong sih tapi beda. Bolongannya di belakang. Tapi ya, aku bersyukur satu hal yang aku syukuri adalah aku tidak pernah terlilit hutang. Ya. Jadi aku lebih baik kalau aku prinsip aku dan suami adalah aku lebih baik kita bersusah-susah nabung untuk mencapai sesuatu daripada kita ngutang terus nyicil. Bener, Ya, itu berat banget berat sumpah. banget makanya aku Dan takut banget. aku juga belajar dari sekelilingku. Dari awal aku memang selalu sama suamiku kita kalau beli rumah mendingan rumah kita kecil tapi homey dan itu milik kita sendiri daripada kita harus nyicil yang banyak segala macam. Walaupun memang habis ini tuh aku yang mikirkan sama suamiku, aku membutuhkan sebuah bisnis yang besar karena kan aku kayak punya next level ya. Tapi beda cerita kalau untuk bisnis ya Dis. Kalau ibaratnya kalau cuma untuk keseharian mah dengan uang kita yang sekarang pun kita sudah cukup. Tapi ada juga loh tipe teman gue yang gali lubang tutup lubang yang kayak aku cerita. Nah itu makanya dia makan harus enak, hidup harus hedon, dipamerin di Instagram jadi stories. Sendiri, hidupnya tidak tenang kan Wid. Iya, finansialnya tuh itu aja dengan posisi dia belum punya anak. Bayangin kalau dia punya anak tuh kayak gimana. Masa dia mau anaknya nggak minum susu cuma gara-gara hedonisme mamahnya yang harus memperlihatkan di stories mamanya dengan harus segala makan kemewahannya. Mamanya harus makan enak, anaknya minum ASI aja deh. Nah, kalau aku makannya enak nanti asinya banyak. Aduh, egois sekali. Iya. Tapi itu sih aku prinsip aku adalah aku takut banget sama yang namanya ngutang ya. Karena utang itu kalau misalnya sampai udah ribet tuh pasti bakalannya jadi semuanya jadi nggak enak gitu kan. Jadi aku lebih baik aku hidup biasa-biasa aja daripada tapi aku harus happy. ngutang. Iya, tapi aku happy dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku bisa, tapi tidak ada beban yang lain gitu loh. Biasanya tuh ya kalau udah hutang mungkin salah satu sisi ya, ibaratnya yang hutang tuh adalah suami untuk bisnis segala macam. Kadang itu juga ngefek di sex life loh. Sex life-nya jadi terganggu. Kita ngerasa ngapain gue ngeladenin orang, kamu aja juga udah ibaratnya nggak pernah ngasih aku secara materi segala macam. Ngapain aku juga ngasih sex life dengan bagus gitu loh. Dampaknya kemana-mana. Akhirnya si ibu juga menyalahkan ke anaknya kayak gitu. Ngapain kita punya anak kalau kamu juga punya utang segala macam. Pasti kayak gitu. Itu tuh kayak segitiga bermuda gitu loh. Dark circle dark circle yang harus yang
kamu tuh harus ngobrolin finansial dengan baik banget sebelum kamu menikah. Ini seperti itu sih. Itu, dan banyak juga tuh sebenarnya keluarga-keluarga yang sebenarnya sudah tidak bisa bersama lagi karena toksik banget hubungannya, tapi tidak bisa lepas gara-gara hutang satu sama lain. Itu tuh aduh miris banget. Makanya itu dia pentingnya mengatur keuangan. Jangan sampai kamu keteteran, jangan sampai uang tidak terduganya nggak dipikirin. Jangan sampai kalau misalnya memang harus memberi ke orang tua masing-masing, harus dikomunikasikan, dan intinya adalah kesepakatan dari awal, dari sebelum dimulai lembarannya tuh kayak dibahas dulu kehidupan ekonomi itu kita penting. akan seperti apa. Jangan pakai gengsi deh, karena banyak kan gengsi ya. Ngobrolin finansial tuh gengsi-gengsian loh. Ada nih temanku tuh waktu pacaran ngomongnya, iya nih yang aku punya tanah di sana, tabunganku segini, tuntak duar. Ternyata nol. Ternyata reok. Ternyata dia nggak jujur dengan dirinya sendiri. Terus akhirnya menjadi sebuah masalah, akhirnya bercerai. Kayak gitu loh. Miris ya. Kayak capek aja kalau dengerin orang-orang yang bermasalah dengan finansial, padahal sebenarnya itu juga menjadi poin utama dalam pernikahan. Nggak bisa kita ngobrol masalah aku cinta sama kamu. Enggak, ini masalah bukan cuma cinta, ini masalahnya kemana-mana. Ya finansial, ya sex life, ya family, ya semuanya jadi satu gitu loh. Oke. Berarti ya ibaratnya kalau misalnya ya aku cinta sama kamu, tiap hari kita makan telur ya. Iya, tiap hari makan telur tidak bisa bisulan, Bos. Meledak juga itu nanti. Utunen. Iya kan gak enak ya. Makan telur capek. Terima kasih ya, Wit. Sudah sharing. Semoga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dengan finansial yang aman, cukup, tidak berlebihan. Ilmu bersyukur sih yang paling penting. Aku tuh kayak betul. lebih banyak belajar ilmu bersyukur setelah menikah juga. Kayak yang alhamdulillah ternyata aku punya suami kok orang nangis. Oh, dikasih sound effect. Ternyata aku fake. Kayak Tapi aku ingin mengingatkan satu kali lagi. Yuk direm yuk. Oh, iya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya.